Cerita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan seorang rangda cantik bernama Nina. Ini parasnya, kala itu beliau sedang melakukan perjalanan bersama putri kecilnya dan ditemani oleh temannya bernama Mary. Usus punya usus, Nina sedikit mendapat masalah pada visa kunjungannya. Tentunya ia harus membutuhkan duit untuk memperbaikinya. Sebagai teman baik, Mary pun mengajak Nina untuk diperkenalkan pada seorang pria bernama Luther. Mary menjelaskan bahwa si Luther ini bisa memberikan pekerjaan, dan dari gaji tersebut Nina bisa segera menyelesaikan masalah visanya. Mary juga memberitahu bahwa Luther ini merupakan pria baik dan sudah sering membantu banyak orang, sama seperti saya. Di tengah perjalanan, mereka sempat berhenti sejenak karena anaknya Nina kebelet pengen pipis. Namun saat Nina kembali ke mobil, dirinya dibuat terkejut saat seorang pria tiba-tiba muncul yang mencoba meminta tolong. Karena ketakutan, mereka pun langsung pergi dari sana. Kemudian Mary menjelaskan bahwa di daerah ini sering terjadi keributan antar suku. Jadi misalkan Nina menemukan pria yang meminta tolong dimanapun itu, tidak usah digubris dan lebih baik tinggalkan saja. Maybe he needs help. Oh. In America, you don't stop for hitchhikers. It's best not. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah Luther. Kemudian Mary pun langsung mengenalkan Nina pada Luther dan menjelaskan bahwasannya Nina sedang membutuhkan pegawaian. Akan tetapi Luther sempat menyinggung Nina yang sudah memiliki anak. Lantas Nina meyakinkan Luther bahwa anaknya yang bernama Isabella tidak akan nakal atau merepotkan Luther. Pada akhirnya beliau pun mau memperkerjakan Nina di rumahnya. Kemudian setelah Mary pergi, Luther pun mulai mengajak Nina berkeliling rumah sambil menunjukkan kamar tempat Nina beristirahat. Kemudian pada ruangan kamar tidur, Nina melihat sebuah foto tua aneh. Ia pun menanyakan foto tersebut, "Apakah itu foto kakekmu?" Lantas Luther menjawab, "Benar, itu adalah foto kakek buyutku yang saat itu sedang merayakan perayaan setelah panen." Nina yang masih bingung, ia pun bertanya lagi, "Maksud perayaan dari panen itu apa?" Akan tetapi Luther tidak menjelaskan secara detail, dan ia hanya menjawab bahwa panen sebentar lagi akan diadakan. "Nanti kamu juga tahu sendiri kok." Festivity that occurs after the fall harvest or a time Like a Thanksgiving. Yeah, something like that. Actually, why don't you take Bella and get settled into your room and we can start. Keesokan pagi saat Nina terbangun, dirinya terkejut karena Isabella tidak ada di sampingnya. Dan saat ke lantai bawah, ternyata Isabella sudah berada bersama Luther yang sedang sarapan bersama. Nina yang merasa tidak enak langsung meminta maaf karena bangun lebih siang dan tidak menyiapkan sarapan. Beruntung Luther tidak marah dan menjawabnya dengan santai karena ia mengerti bahwa ini hari pertama Nina bekerja. Namun saat sedang asik menikmati sarapan, tiba-tiba terdengarlah suara gedebruk dari arah basement. Lantas Luther menyuruh Nina agar tetap tenang sambil menjelaskan bahwa rumahnya seringkali didatangi rakun atau hewan liar lainnya karena rumahnya dekat dengan hutan. They keep getting in the basement. If you don't want to lose a limb, Selesai sarapan, Luther pun mulai mengajak Nina jalan-jalan sambil menjelaskan pekerjaan di rumahnya. Setelah itu, Luther pun menunjukkan sebuah gudang yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali Luther sendiri. Entah alasannya kenapa. Kemudian saat malam harinya dikala Nina sedang kukumbah piring, Luther yang merasa kasihan karena Nina terus-terusan batuk, ia pun langsung memberikannya segelas teh yang bisa menyembuhkan batuknya. Awalnya Nina ragu meminumnya, tetapi karena kerok alias tidak enak, ia pun tetap meminum teh tersebut. Setelah meminum, tiba-tiba tubuh Nina mulai merasakan lemas lalu lemes hingga tak sadarkan diri. means it's working. Keesokan harinya saat Nina terbangun, ia merasa tubuhnya sangat segar dan seketika batuknya juga hilang. Kemudian saat batuknya kembali kambuh, Luther pun memberikan teh yang sama lagi. Awalnya Nina menolak karena terakhir meminumnya ia merasakan ngantuk yang sangat berat.
Lantas Luther pun menjawab, "Nggak apa-apa, itu normal kok, karena teh ini dibuat dari chamomile dan lavender, sehingga membuatmu mengantuk." Ya, karena terpaksa, Nina meminumnya dan ia mulai mengantuk hingga tertidur lagi. Singkat cerita, pada keesokan harinya saat Nina memulai pekerjaannya dengan membelah kayu bakar, datang si Luther yang berniat pergi keluar. Lantas ia pun menitipkan rumah dan semuanya pada Nina. Namun baru beberapa saat Luther pergi, tiba-tiba muncul seorang pria yang meminta bantuan. Karena ketakutan, ia pun segera membawa anaknya masuk ke dalam rumah. Setibanya Luther di rumah, Nina mulai bercerita bahwa tadi saat kau pergi, ada seseorang yang datang ke sini. Aku tidak tahu orang itu mau ngapain, soalnya saat orang itu datang, aku langsung masuk ke rumah karena takut. Mendengar cerita itu, Luther menjelaskan, memang kawasan ini lumayan berbahaya. Jadi jika Nina menemukan hal seperti itu, Nina harus menganggapnya sebagai ancaman, kalau bisa segera membunuhinya. Tentu saja jawaban Luther membuat Nina terkejut, karena sebelumnya ia tidak pernah melakukan hal keji sedikit pun. Kemudian pada siang harinya, Luther mulai mengajari Nina berburu. Akan tetapi saat Nina sudah siap membidik rusa itu, dirinya tidak tega untuk menembaknya, sehingga rusa itu malah kabur. Melihat hal tersebut tentu saja membuat Luther marah dan mengatai Nina adalah seorang pengecut. Kemudian saat mereka sedang bermain di luar, pria yang diketahui bernama Andres ini muncul kembali. Tanpa banyak omon-omon, Luther langsung menghantam si Andres hingga digoletak. What the fuck? What are you doing on my... Saat Luther berniat menembaknya, Andres menjelaskan bahwa dirinya hanya meminta tolong karena mobilnya mogok. Mendengar penjelasan tersebut, Luther pun tidak jadi menembaknya dan langsung membawa Andres masuk ke rumah. Kehadiran Andres sedikit membuat Nina senang karena sekarang ia memiliki teman. Lantas Luther pun mengizinkan Andres tinggal di rumahnya sementara waktu, dan Luther juga besok bersedia membantu Andres memperbaiki mobilnya. Kemudian saat Nina dan Andres pergi ke dapur untuk mencuci gelas, si Andres malah mengambil wine yang berada di lemari. Lantas ia pun mengajak Nina untuk minum bersama. Meskipun Nina awalnya menolak, namun karena Andres memaksa sambil menuangkan minuman itu, ya pada akhirnya ia ikut minum juga. Kemudian Andres bertanya, apakah pria tadi suami kamu atau ayahmu? Lantas Nina menjawab bahwa aku di sini hanya bekerja sebagai pembantu karena aku sangat butuh duit untuk mengurus visa. Namun saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba Nina melihat tengkorak rusa di balik lawang. Tetapi ketika Andres menoleh, sosok itu seketika menghilang. Kemudian saat Nina kembali ke kamar tidur sambil mengecek jendela, lagi-lagi ia melihat sosok aneh yang menggunakan topeng rusa. Namun saat mengedipkan mata, sosok itu menghilang. Keesokan harinya saat terbangun, lagi-lagi Nina tidak melihat Isabella. Lantas ia pun segera mencari ke seluruh ruangan. Dan saat dicek keluar, ternyata Isabella sedang bermain bersama Luther. Lantas ia pun langsung memeluk Isabella akibat khawatir. Namun tiba-tiba Nina melihat 3 orang memakai jubah hitam dengan topeng rusa. Tetapi saat memberitahu kejadian itu pada Luther dan Andres, 3 orang misterius tersebut menghilang seketika. Luther menjawab, mungkin kamu hanya lalungse akibat bangun tidur panik mencari Isabella. Kemudian saat berada di dalam rumah, Luther memberikan Nina gaun merah dan menyuruh memakainya, karena nanti malam rumah Luther akan kedatangan tamu. Namun saat Nina mencoba membuka buku dengan gambar orang bertanduk rusa, Luther langsung memarahi Nina agar jangan menyentuh atau membuka tanpa seizinnya. My home, my rules. Ingat, kau di sini hanya bekerja. Family for generations and it's very old and very delicate. You should really start asking. Books, my belongings, my wine. Oh, sorry, I shouldn't have touched your stuff. I should have... I hope you like it. Thank you, Luther. Well, anyway, now please go get dressed. Our guests will be arriving shortly.
Singkat cerita, malam pun poek, terlihat para tamu sudah pada datang. Dan para tamu itu pun sangat terpukau melihat kecantikan Nina yang menggunakan gaun merah. Akan tetapi saat Nina mengobrol ke beberapa para tamu, di sini ia merasakan keanehan pada mereka. Lantas ia pun langsung mengajak Andres pergi ke atas untuk membicarakan keanehan ini. Dan ternyata Andres juga menyadari keanehan itu. Lantas ia pun mengajak Nina untuk pergi dari sini dengan menjanjikan tempat tinggal dan pekerjaan untuknya. Akan tetapi Nina menolak tawaran itu. Walaupun Luther orangnya aneh, tetapi dia pria yang baik, terutama pada anakku. Lagi pula beliaulah yang mau menerimaku bekerja di sini. Ya, Andres pun tidak bisa memaksa, dan ia hanya menyuruh Nina untuk berhati-hati dan selalu menjaga diri. Tak lama kemudian, Luther muncul dan menyuruh mereka turun untuk bergabung dengan para tamu-tamunya. Prosciutto, which I have prepared and cured. I'm sure this can only mean that the harvest will be Andres, there you are. Kemudian Luther pun memberitahu Andres bahwa mobilnya sudah selesai diperbaiki. Lantas ia pun mengajak Andres ke gudang pribadinya yang pernah ditunjukkan pada Nina. Saat masuk, Andres dibuat ketakutan entah apa yang ia lihat. Dan tiba-tiba Luther langsung memukul Andres hingga pingsan. Sementara Nina yang khawatir karena Andres tak kunjung kembali, ia pun mencoba mencarinya. Dan saat di luar, lagi-lagi Nina melihat sosok yang menggunakan topeng rusa. Sama seperti biasa, sosok tersebut hanya muncul sesaat kemudian menghilang seketika. Tak lama kemudian, Luther muncul dan memberitahu bahwa Andres sudah pergi. Nina merasa heran. Loh, kenapa dia pergi begitu saja tanpa berpamitan? Luther menjawab, mungkin Andres sedang buru-buru, makanya nggak sempat pamitan. Lagi pula dia sudah seharian di sini. Setelah itu, Luther kembali memberikan teh yang membuat Nina mengantuk hingga tak sadarkan diri. Dan saat Nina dalam kondisi setengah sadar, terlihat dirinya sedang berbaring di atas meja dengan beberapa orang yang sedang melakukan ritual. Saat terbangun, terlihat pakaian Nina sudah berganti dan ia masih berpikir positif, mungkin kejadian semalam hanyalah sebuah mimpi. Setelah itu, Nina pun kembali melakukan pekerjaannya. Namun saat sedang mengepel lantai, ia menemukan bercak darah. Di sini, Nina masih tidak memperdulikan kejanggalan tersebut. Kemudian saat Nina membereskan lemari baju Luther, ia melihat sebuah kotak kayu. Nah, mumpung Luther sedang pergi, lantas ia pun mencoba membuka kotak tersebut. Di dalam kotak itu, ia menemukan beberapa foto aneh dan buku besar yang pernah dilihat sebelumnya. Dari foto-foto itu memperlihatkan komunitas atau sekte kanibal dan mereka akan melakukan ritual di setiap perayaan panen. Belum sempat membuka buku itu, Nina mendengar suara gedebruk dari lantai bawah. Dengan cepat, ia pun langsung menyimpan foto-foto itu kembali. Saat berada di lantai bawah, ia sempat mendengar suara seseorang berteriak dari arah basement. Namun saat mencoba mendekat, si Luther muncul dari dalam basement sambil membawa pisau. Singkat cerita, malam pun poek. Karena masih penasaran dengan suara teriakan tadi siang, secara diam-diam ia nekat untuk mengecek ke basement. Sayangnya baru memegang gagang pintu, ternyata si Luther sudah berada di sana sambil duduk di balik kegelapan. Di sini Luther pun kembali memperingatkan Nina agar jangan macam-macam. Dan sudah berapa kali ku bilang jangan pernah masuk ke ruang basement. I just came. It's not wise to go sneaking around. I'm so Good sorry. idea. Keesokan harinya saat Luther pergi ke pasar, Nina yang masih penasaran ia pun mencoba masuk lagi ke ruang basement. Namun karena pintunya terkunci, Nina pun mengambil kampak dan langsung menghancurkan pintu tersebut. Saat berhasil masuk, ternyata kecurigaan Nina selama ini benar, di mana Andres sudah berada di sana dengan kondisi mata yang tercongkel. Dengan cepat, ia pun segera menolong Andres hingga berhasil keluar dari rumah Luther bersama Isabella. Namun sayang, baru beberapa meter berjalan, tiba-tiba kepala Nina dihantam hingga pingsan.
Saat tersadar, Nina sudah terikat dan di hadapannya ada Luther sambil membawa makanan serta minuman. Tentu saja Nina menolak keras setelah apa yang ia perbuat, namun Luther terus memaksa dan mengancamnya dengan mengatakan, "Jika kau tidak mau nurut perintahku, maka Isabella akan menjadi korban." Ya, dengan terpaksa Nina pun kembali meminum teh itu hingga membuatnya pingsan. Singkat cerita, malam pun poek. Saat Nina tersadar, terlihat Luther sudah memakai tanduk rusa di kepalanya. Kemudian Luther langsung membawa Nina ke toilet dan memaksanya mandi. Di sini Luther mengatakan, kamu harus bersih terlebih dahulu sebelum melakukan ritual. Dan ia juga akan merawat dan membesarkan Isabella dengan cara seperti leluhurnya. Mendengar hal tersebut, Nina memohon-mohon, tolong jangan lakukan ini, apa salah kami? Namun apalah daya, dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian Luther pun langsung menenggelamkan Nina layaknya dibaptis. Mom doesn't have anybody else to take care of him. Keesokan hari saat Luther membawakan makanan untuk Nina, ia memohon-mohon pada Luther untuk bertemu dengan Isabella. Luther akan mengizinkan Nina bertemu dengan anaknya asalkan kamu mau makan terlebih dahulu. Malam harinya terlihat Luther sedang mengolah daging di ruang basement, yang mana daging tersebut berasal dari daging si Andres. Saat tersadar, Nina sudah berada di meja makan bersama para anggota sekte kanibal. Yang lebih membagongkan, ternyata Mary sudah ada di sana. Jadi selama ini Mary sengaja membawa Nina ke Luther untuk direkrut menjadi anggotanya. Kemudian saat Luther membuka penutup makanan, ternyata hidangan tersebut dari kepala Andres yang sudah dipanggang. Melihat hal itu membuat Nina langsung orolok muntah hingga membuat para anggota sekte kanibal marah karena telah mengacaukan perayaan ini. Akibat kejadian itu membuat Luther marah dan langsung membawa Nina ke ruang basement bersama Isabella. Nah, saat si Luther sudah pergi, Nina pun menyuruh Isabella mengambil gunting untuk melepas ikatannya. Di ruang itu juga Nina melihat beberapa barang perkakas yang bisa digunakan sebagai senjata. Lantas Nina pun mulai membawa pisau serta senapan. Dan saat kembali ke lantai atas, ia pun langsung menembak salah satu anggota. Di dalam gudang, Luther dan Mary yang mendengar suara tembakan, mereka pun segera bersiap dan waspada. Sedangkan Nina yang berniat kabur dari sana, dirinya sempat dihadang oleh Mary. Nina yang emosi karena telah dijebak oleh temannya sendiri, tanpa banyak omong-omong, ia langsung ngebeset leher si Mary hingga tewas. Kemudian Nina pun masuk ke gudang untuk mencari kunci mobil milik Luther. Namun ketika berada di dalam, ia dibuat ketakutan saat melihat potongan tubuh manusia yang digantung. Walaupun di dalam gudang itu bau amis yang sangat menyengat, tetapi Nina tidak menyerah begitu saja. Ia pun terus berusaha mencari kunci mobil. Tak lama datang si Luther yang berhasil mendobrak pintu. Dengan cepat Nina langsung menembaknya. Namun tololnya, walaupun dengan jarak tembak yang dekat, tembakan Nina hanya mengenai tangan si Luther. Melihat kesempatan itu, Luther langsung menjambak rambut Nina dan memasukkannya ke dalam peti. Sekarang Luther pun berniat menangkap Isabella untuk dijadikan bahan ritualnya. Dan saat Luther sedang mencari keberadaan Isabella, dengan sekuat tenaga Nina berusaha mendobrak peti itu. Setelah berhasil keluar, ia segera menyelamatkan anaknya. Dan pertarungan antara seorang janda melawan admin sekte kanibal pun tak terhindarkan. Sayangnya dari pertarungan itu, paha si Nina malah tertusuk tanduk rusa yang dipakai Luther.
Kemudian Nina pun berusaha merangkak untuk kabur. Tetapi Luther tidak tinggal diam, ia pun langsung mendorong Nina hingga terjatuh. Di sini Luther pun berniat membunuh Nina dengan cara dicekek. Namun Nina tidak pasrah. Sambil menahan rasa sakit, Nina mencabut tanduk rusa di pahanya dan langsung menusuk leher si Luther hingga tewas. No one touches my baby. Keesokan harinya, Nina beserta anaknya pun meninggalkan rumah itu menggunakan mobil milik Luther. Dan film pun happy ending. Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di pedalaman suku Maya mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Hansip, the one and only closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.